Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ditya Kurniawan, NPM 1904290039, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan mengedukasi bagaimana pertanian organik itu kepada masyarakat sekitar. Jadi mari saksikan keseruannya. Baik, sekarang saya sudah bersama teman-teman saya, bersama Farik, Lutfi, Batara, Krisna, dan Bang Dwi. Jadi kali ini saya akan memberitahu atau menginformasikan bagaimana sistem pertanian organik itu. Sebelumnya saya akan bertanya kepada teman-teman saya bagaimana sistem pertanian organik itu. Apakah ada yang tahu bagaimana sistem pertanian organik itu? Setahu saya sih ya, pertanian organik itu adalah pertanian yang sama sekali tidak menggunakan bahan kimia seperti pupuk, pestisida dan lainnya. Dia menggunakan bahan alami saja. Apakah ada yang tahu? Nah, kalau menurut saya itu pada umumnya pertanian organik itu yang berupa sistem pertanian yang menggunakan unsur-unsur hayati seperti pada pupuknya itu dari kompos atau kotoran hewan. Jadi benar, pertanian organik itu adalah sistem pertanian yang tanpa penggunaan bahan-bahan kimia. Jadi itu dia lebih memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada. Karena apa? Karena dia itu tidak meninggalkan residu yang berbahaya pada lahan pertanian itu, dan juga lebih aman kita konsumsi. Dia kandungan seratnya pun lebih tinggi, juga hasil dari pertaniannya itu berkualitas. Jadi aman bagi tubuh kita gitu. Jadi karena pertanian organik ini lebih baik daripada pertanian yang biasa yang menggunakan bahan-bahan kimia. Seperti dia mulai dari awal pengelolaan lahannya, perawatan sampai pemanenannya itu tidak menggunakan bahan kimia. Dia menggunakan bahan-bahan alami agar tidak terjadinya peninggalan residu. Residu ini adalah sisa-sisa dari penggunaan bahan kimia. Itu ketika residu itu dia jumlah yang sangat besar, itu akan merugikan tanaman yang kita budidayakan. Makanya pertanian organik ini lebih mengutamakan bahan-bahan alami. Nanti pun hasil dari pertanian organik ini itu lebih bagus daripada pertanian yang menggunakan bahan kimia, karena dia hasilnya itu memiliki serat yang tinggi hasil dari pertaniannya, sehingga aman kita konsumsi. Seperti itu. Dia kayak penggunaan dari pemupukannya, dia pemupukan hayati seperti kayak menggunakan kotoran kambing, lembu, ayam, apapun itu. Jadi tidak menggunakan bahan kimia sama sekali, seperti itu. Tujuan pertama pertanian organik ini adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya, serta tidak merusak lingkungan. Dan pertanian organik memiliki prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, menjaga ekosistem tetap sehat, penerapan asas efisiensi pada sistem budidaya, melakukan kegiatan produksi dengan konsep pertanian yang berkelanjutan, serta menghasilkan produk bebas pestisida dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, untuk mencapai tujuan pertanian organik ini, maka kita harus menggunakan pupuk alami seperti pupuk organik yang berupa kompos, pupuk kandang, batuan fosfat, serta batuan kapur, serta penggunaan biopestisida dan musuh alami untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta melakukan pengendalian gulma secara mekanis dan menggunakan biofertilizer sebagai pupuk hayati. Nah Bang, jadi seperti itu pertanian organik secara definisinya Bang. Jadi pertanian organik ini lebih menguntungkan daripada pertanian-pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi istilahnya pertanian organik ini lebih bagus lah untuk para petani, juga kita sebagai konsumennya. Jadi Bang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya Bang, untuk masalah panennya sendiri apakah ada perbedaan waktu antara pertanian organik dan pertanian non-organik? Ada Bang, yaitu perbedaannya tentu saja memang di pertanian organik ini sedikit lebih lama dibandingkan pertanian non-organik. Cuman keuntungannya ini, hasil dari pertanian organik ini itu lebih bagus mutunya daripada pertanian yang menggunakan bahan kimia gitu Bang. Jadi lebih sehat lah untuk kita gitu. Memang itu saja sih waktunya, di waktu itu saja dia yang lama pemrosesannya gitu. Apakah ada yang lain Bang? Apakah sistem pertanian organik ini sudah banyak diketahui oleh petani Bang? Kalau untuk diketahuinya saya rasa belum sih Bang, karena
satu kendalanya itu kurangnya petani informasi mengenai pertanian organik ini, dan yang kedua itu cara-caranya itu agak sulit sih memang bang. Cuman kalau kita tahu saja pengetahuan tentang pertanian organik ini itu bisa bang kita laksanakan. Cuman satu bang, kurangnya edukasi terhadap para petani tentang pertanian organik ini. Jadi kedepannya sih semoga pertanian organik ini bisa bisa merambah ke seluruh petani yang ada di Indonesia bang. Bisa lebih diketahui, Bang. Nah iya benar bang. Apakah ada lagi bang? Nah ini bang. Ya bang. Nah jadi saya mau bertanya nih, pandangan abang tentang prospek kedepannya dari pertanian organik ini gimana sih bang? Saya berharap sih pertanian organik ini kedepannya itu berkembang ya bang. Kenapa? Karena kita lihat di zaman ini tuh serba makanan itu banyak kurang sehatnya. Kenapa? Karena penggunaan bahan kimia itu kayak sudah secara umum gitu bang. Istilahnya banyak gitu. Udah biasa, Bang. Dia pun kadang ada juga yang melakukan istilahnya pemberian bahan kimia itu kadang tidak bertahap. Kurang sehat. Ya. Jadi saya berharap pertanian organik ini bisa disampaikan kepada para petani, biarpun para petani ini bisa menanam hasil pertaniannya itu secara organik, dan tentunya pun itu bakal baik ke depannya untuk kita, untuk kesehatan kita juga, serta untuk lahan yang kita budidayakan tidak tercemar sama residu-residu dari bahan-bahan kimia itu bang. Jadi seperti itu bang. Apakah abang semua sudah paham mengenai pertanian organik? Saya mau bertanya lagi bang. Iya bang. Jadi gini bang, kan ada yang namanya pestisida dan biopestisida. Iya bang. Jadi sebenarnya apa perbedaan dari kedua itu bang? Sebenarnya perbedaannya itu dari bahan baku bang. Kalau biopestisida itu dia menggunakan bahan-bahan alami, dia menggunakan mikroorganisme aktif untuk mengelola pestisida itu bang. Sedangkan pestisida sendiri itu dia menggunakan bahan-bahan kimia. Makanya tadi seperti yang dibilang tadi, pertanian organik itu lebih mengutamakan bahan-bahan alami. Jadi ya perbedaannya seperti itu sih bang. Ya di perbedaan di bahan baku saja gitu. Tapi lebih menguntungkan memang biopestisida bang. Sekian video saya mengenai edukasi tentang pertanian organik. Saya Eka Aditya Kurniawan. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.